Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi pada sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan diskusi yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim Raja Sanjaya dengan saya Cita Nangge selaku pembicara pertama dan pembicara penyimpul, rekan saya Raffi Zakia selaku pembicara pro, dan rekan saya Putu Baruna Nugraha selaku pembicara kontra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengutarakan konstruksi berpikir kami mengenai mosi perdebatan penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Sebelum memasuki bangunan argumentasi dari pembicara pro dan kontra, izinkan saya untuk terlebih dahulu memaparkan definisi dan latar belakang dari Universal Basic Income yang untuk selanjutnya disingkat menjadi UBI. UBI adalah pembayaran tunai yang diberikan kepada semua anggota komunitas secara teratur, terlepas dari status pekerjaan atau tingkat pendapatan. Terdapat 5 prinsip yang melekat pada UBI, yaitu tunai, periodik, individual, tanpa syarat, dan universal. Gagasan ini telah lahir sejak abad ke-15, dituangkan oleh Sir Thomas More dalam bukunya Utopia yang muncul sebagai antitesis atas kekacauan, pergolakan sosial, konflik agama, dan krisis ekonomi di tengah masyarakat Eropa. Universal Basic Income kembali menemukan momentumnya dan menjadi topik hangat yang diperbincangkan di dunia internasional saat ini. Ada 2 hal yang menjadi dasar utama mengapa gagasan ini kembali digodok oleh para ahli. Yang pertama, kemajuan teknologi seperti artificial intelligence yang diprediksi akan menggantikan pekerjaan manusia. Yang kedua, adanya pandemi COVID-19 yang secara tiba-tiba mengakibatkan krisis ekonomi di seluruh negara tanpa terkecuali. Menurunnya pendapatan dan melonjaknya angka pengangguran semakin mempengaruhi tingkat kemiskinan yang sebelumnya sudah tinggi. Tentunya Dewan Juri yang terhormat, mosi penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia ini menjadi sangat menarik untuk diperdebatkan. Timbul pendapat pro dan kontra mengenai apakah konsep ini dapat benar-benar dijalankan di negara kita, terutama di tengah situasi pandemi saat ini. Jika ditelisik dari sisi pihak pro, mendukung penerapan UBI merupakan langkah untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan di Indonesia. Sedangkan jika ditelisik dari pihak kontra, dengan menerapkan konsep UBI di Indonesia bisa saja mengakibatkan keguncangan perekonomian negara bila pemerintah tidak mempertimbangkan segala resiko yang akan muncul. Dewan Juri yang terhormat, poin-poin argumentasi baik pro maupun kontra dari tim kami akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Terima kasih. If you give people a little bit of money and you give people a little bit of trust, people will find a way to live a reasonable life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan saya Raffi Zakia selaku tim pro yang akan menjelaskan latar belakang, landasan hukum, tujuan, urgensi, serta mekanisme dalam mendukung mosi penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow mengatakan bahwa kita, manusia, tidak dapat melakukan aktualisasi diri apabila kebutuhan dasar belum terpenuhi. Tidak mungkin orang memikirkan rencana masa depan apabila hari ini saja dia bahkan tidak tahu bisa makan atau tidak. Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Martin Luther King dalam bukunya Where Do We Go From Here mengatakan dan menyetujui jaminan pendapatan dasar karena ini bukan hanya sekadar program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan lebih dari itu, ini adalah hak dasar warga sipil untuk menerima jaminan dari negara. Adapun urgensi dari mosi perdebatan kali ini adalah yang pertama. Studi dari McKinsey Global Institute memperkirakan pada tahun 2030 nanti 400-800 pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaannya akibat otomatisasi. Yang kedua, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan dampak yang sangat signifikan terhadap tenaga kerja di Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan data hingga pada Juli 2020, sebanyak lebih dari 3,5 juta pekerja kehilangan sumber pendapatan akibat terkena PHK. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hal-hal tersebut, saya dari tim Pro sangat mendukung pemerintah untuk menerapkan program UBI sebagai jaminan dasar bagi warga negara Indonesia dengan beberapa argumen sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwasanya tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan dari diterapkannya UBI ini adalah agar setiap orang dapat menjamin kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Interupsi? Silahkan. APBN Indonesia setiap tahun mengalami defisit, di mana per Agustus 2020 mencapai 330 triliun. Apakah pemerintah bijak jika menambah pengeluaran lagi berupa pemberian UBI, di mana tidak ada jaminan pemutaran dana yang memberikan manfaat setimpal untuk menaikkan pendapatan nasional pada situasi pandemi ini? Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Mekanisme dari penerapan Universal Basic Income dengan memberikan uang kepada warga negara secara langsung sejatinya akan kembali kepada perekonomian melalui konsumsi rumah tangga. Sumber pendanaan UBI ini dapat diambil dari yang pertama pengeluaran pemerintah, yang kedua penerapan pajak robot, dan yang ketiga penerapan pajak terhadap korporasi atau orang-orang terkaya dan penghasil polusi tertinggi. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sebesar 203,9 triliun rupiah untuk perlindungan sosial. Nantinya warga negara akan diberikan pilihan apakah akan tetap menerima bantuan jaminan kesejahteraan yang sudah didapatkan atau menerima bantuan UBI sebesar 2 juta rupiah, di mana angka tersebut merupakan penghitungan bareksa dari rata-rata upah minimum provinsi di 34 provinsi di Indonesia. Apabila dirumuskan, suatu pajak penggunaan robot akan mengacu pada rasio otomatisasi yang akan dibandingkan dengan pekerja manusia. Abhijit Banerjee, Profesor MIT, mengatakan bahwa evaluasi dari penerapan UBI di beberapa negara berkembang menghasilkan dampak yang positif. Salah satu contohnya adalah di negara Namibia, bahwa faktanya UBI telah membuat angka kemiskinan turun secara signifikan. Kemudian, nutrisi dan kesehatan anak-anak semakin meningkat. Argumentasi saya yang ketiga bahwasanya saya mendukung mosi pada debat kali ini adalah didasarkan pada karakteristik dasar teori hukum progresif dari Sacipto Raharjo yang mengatakan bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum dibuat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara Indonesia melakukan suatu kebijakan untuk memenuhi hak dasar warga negara. Demikian argumentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya adalah Putu Baruna Nugraha dari tim Raja Sanjaya yang akan membawakan argumen kontra untuk mosi penerapan Universal Basic Income sebagai pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia. Sekarang, izinkan saya untuk memaparkan penjelasan mengapa saya tidak setuju dengan penerapan Universal Basic Income atau UBI di Indonesia. Menurut ahli hukum Harvard University, Lon Fuller, dalam bukunya The Morality of Law, terdapat 8 jalan menuju kegagalan dalam pembentukan undang-undang. Salah satunya adalah pembentukan aturan yang mencantumkan persyaratan yang mustahil dipenuhi. Mosi ini pun terlihat mustahil, yakni penciptaan kerangka hukum untuk menerapkan UBI di sistem ekonomi Indonesia. Padahal, negara sendiri belum sanggup untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Para pendukung UBI menyatakan bahwa konsep percobaan penerapan UBI sudah berhasil dilaksanakan di negara lain seperti Finlandia. Padahal, eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia untuk 2.000 pengangguran pada tahun 2018 justru gagal, karena kebanyakan penerima UBI di percobaan itu hingga kini belum memiliki pekerjaan. Selain hal tersebut, ada beberapa alasan mengapa UBI tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Antara lain, 1.
memicu terjadinya inflasi. Menurut hukum ekonomi dasar, permintaan barang akan meningkat jika daya beli masyarakat meningkat. Jika setiap warga negara diberi uang oleh negara, maka mereka memiliki daya beli. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang mengakibatkan inflasi. Jika inflasi terjadi, pemerintah akan bekerja ekstra keras untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Bagaimana kalau gagal? Risiko terburuk tentu adalah resesi. Dan justru inflasi ini sendiri akan mempunyai pengaruh buruk bagi masyarakat miskin dan rentan. Kedua, melemahkan partisipasi dan motivasi kerja. Kekhawatiran terbesar dari konsep UBI ialah akan adanya banyak pekerja yang memilih untuk berhenti karena telah mendapatkan penghasilan tetap dari pemerintah. Jika orang tidak bekerja, maka akan sedikit penghasilan yang kena pajak. Jika tidak ada pendapatan pajak yang masuk ke kas negara, dari mana pemerintah akan mendapatkan dana untuk melanjutkan program UBI? Interupsi. Baik, silakan. Bahwasanya eksperimen UBI di Namibia telah menurunkan angka kemiskinan rumah tangga menjadi 37% dari 76% pada tahun sebelumnya. Mereka yang menganggur mampu memulai wirausaha dan pekerjaan yang produktif, sehingga hipotesis yang mengatakan penerima UBI akan menjadi malas terpatahkan dan terbukti tidak berdasar. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Ketiga, kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Seperti yang kita ketahui, upah minimum regional atau UMR di masing-masing daerah berbeda, sehingga UBI tidak bisa diterapkan secara merata. Misalnya, seseorang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta memiliki kebutuhan hidup yang lebih banyak dan mahal daripada mereka yang tinggal di pedesaan. Keempat, Indonesia tidak atau belum memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk mempertahankan skema UBI dalam jangka panjang. Negara-negara yang sudah mencoba penerapan UBI membebani pajak yang tinggi bagi masyarakatnya untuk setidaknya bisa mencoba pembiayaan UBI di suatu lingkup sampel kecil. Akankah masyarakat setuju untuk menaikkan pajak sedemikian drastis untuk suatu konsep yang belum pernah berhasil secara total diimplementasikan di negara sebesar Indonesia? Oleh sebab itu, mengenai mosi ini, saya akan mencoba untuk menawarkan solusi berupa mekanisme yang sekiranya dapat berfungsi lebih baik ketimbang skema UBI, yakni modal bisnis untuk UMKM yang dapat disediakan lewat program sistem kredit dengan bunga rendah. Dengan ini, pemerintah bisa meminimalisir pengurangan yang tidak diperlukan akibat pemberian uang tunai secara pukul rata. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memperhitungkan segala risiko yang ada agar tidak menghancurkan perekonomian negara Indonesia. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, dalam perdebatan ini terdapat 3 titik pertentangan utama, yaitu urgensi, mekanisme, dan kesiapan. Masuk dalam titik pertentangan yang pertama, pihak pro memiliki 2 urgensi. Yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Sedangkan urgensi dari pihak kontra, yaitu mengenai akankah masyarakat Indonesia setuju untuk menaikkan pajak sedemikian drastis untuk suatu konsep yang belum pernah berhasil secara total diimplementasikan di Indonesia. Kemudian, memasuki titik pertentangan yang kedua, yaitu mekanisme. Pihak pro memiliki mekanisme, sumber pendanaan UBI berasal dari pengeluaran pemerintah, penerapan pajak robot, dan pajak perusahaan. Sedangkan mekanisme pihak kontra, yaitu pemerintah dapat mengadakan pelatihan kerja dibandingkan pemberian dana tunai agar bisa meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan. Titik pertentangan yang terakhir, yaitu mengenai kesiapan. Pihak pro memiliki 3 argumentasi mengenai UBI. Yang pertama, UBI digunakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, banyaknya negara yang telah berhasil menerapkan UBI. Dan yang ketiga, UBI merupakan usaha menurunkan kesenjangan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, pihak kontra memiliki 4 argumentasi mengenai penolakan UBI. Hal ini dikarenakan yang pertama, dapat memicu terjadinya inflasi. Yang kedua, melemahkan partisipasi dan motivasi kerja
Indonesia, yang ketiga kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah berbeda, dan yang keempat Indonesia tidak memiliki kekuatan ekonomi dan finansial yang cukup. Terlepas dari perdebatan pembicara pro dan kontra, kedua sisi tersebut sudah sepatutnya pemerintah perhatikan sebelum menerapkan universal basic income di Indonesia. Sekian konklusi dari perdebatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan untuk kita semua.